Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lengkap Imam Ahmad bin Hambal disiksa Khalifah. Imam Ahmad nama lengkapnya Ahmad bin Hambal Syaibani Al-Marwazi dan biasa dipanggil Abu Abdullah. Imam Ahmad bergelar Imam Ahli Sunnah dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah. Awal mula Imam Ahmad dipenjara dan disiksa Khalifah. Suatu ketika dikisahkan kelompok Mu'tazilah mengajak Khalifah Al-Ma'mun untuk mengikuti pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk dan terlepas dari sifat-sifat Allah. Khalifah tidak menerima pendapat mereka dan tetap berpegang kepada mazhab salaf. Namun ketika kelompok mereka menguasai khilafah, semua dikirim mengikuti pendapatnya. Kelompok Mu'tazilah yang telah menguasai khilafah mengirim surat kepada gubernur Baghdad yaitu Ishaq bin Ibrahim untuk mengajak masyarakat mengikuti pendapat Mu'tazilah. Namun Ishaq dan ulama hadis menolak ajakan tersebut. Kemudian Baghdad ditekan dengan embargo bahan makanan. Imam Ahmad bin Hambal terus melakukan aksi penolakan bersama Muhammad bin Nuh al-Jundi. Akhirnya keduanya ditangkap dan dilaporkan kepada Khalifah. Ketika sampai di negeri Rahbah, keduanya didatangi orang Badui bernama Jabir bin Amir yang memberi salam kepada Imam Ahmad dan berkata, "Kamu adalah seorang utusan kaum, jangan sekali-kali mengkhianati mereka. Kamu adalah pemimpin kaum, jangan sekali-kali mengikuti ajakan Mu'tazilah. Kalau kamu mencintai Allah, bersabarlah dalam pendirianmu karena tidak ada pembatas antara kamu dan surga kecuali dibunuh. Kalau tidak menyerang kamu akan dibunuh, kalau hidup maka hiduplah secara terpuji." Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ucapan orang Badui itu membuatku teguh untuk tetap menolak terhadap ajakan mereka. Ketika rombongan sudah dekat dari pendopo kekhalifahan, seorang hamba mendekat dan meneteskan air mata sambil berkata, "Wahai Abdullah, sesungguhnya Al-Ma'mun tidak pernah menghunus pedangnya seperti yang dia lakukan sekarang. Dia bersumpah atas nama kekerabatan dengan Rasulullah jika Anda tidak mengatakan Al-Quran sebagai makhluk." Imam Ahmad terduduk, matanya menatap langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, apa yang terjadi dengan penguasa Fajir ini sampai dia tega memukul dan membunuh? Ya Allah, kalau benar Al-Quran kalammu, bukan makhluk, cukupkanlah kezalimannya." Kemudian terdengarlah jeritan atas kematian Al-Ma'mun pada sepertiga malam terakhir. Terdengar kabar bahwa Al-Mutashim menjabat kekhalifahan sesudah Al-Ma'mun dan memutuskan Ahmad bin Abi Daud ke jajaran penasehatnya. Permasalahan bertambah parah, Imam Ahmad beserta para tawanan digiring ke Baghdad dan disiksa, kaki mereka dirantai. Muhammad bin Nuh wafat dalam perjalanan ini dan Imam Ahmad mensyolatinya. Ketika sampai di Baghdad, waktu itu bulan Ramadan, Imam Ahmad dimasukkan ke dalam penjara antara 28 sampai 30 bulan. Selama itu dia menunaikan sholat bersama narapidana yang lain. Sedangkan rantai besi melingkar di kaki mereka. Kemudian atas keputusan Khalifah Al-Mutashim, Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara untuk menghadap Khalifah. Untuk menempuh perjalanan, ikatan rantai ditambah. Imam Ahmad berkata, "Saya tidak dapat berjalan dengan ikatan rantai seberat ini." Kemudian Imam Ahmad dibawa dengan troli yang ditarik kuda hingga sampai ke istana Al-Mutashim. Imam Ahmad dimasukkan ke dalam ruangan gelap dan tertutup. Ketika akan mencari air wudhu, ia tidak mendapatkan air kecuali sedikit dalam bejana. Maka Imam Ahmad berwudu dalam kegelapan. Ia tunaikan sholat tanpa mengetahui arah kiblat dengan pasti. Namun ternyata Imam Ahmad menghadap ke arah yang benar. Setelah itu, Imam Ahmad dipanggil menghadap Al-Mutashim yang sedang duduk bersama Abi Daun. Percakapan para Al-Mutashim dan pengikutnya dengan Imam Ahmad berjalan sangat argumentatif. Imam Ahmad berkata, "Ya Amirul Mukminin, untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak?" Al-Mutashim menjawab, "Untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah." Imam Ahmad berkata, "Saya pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah." Al-Mutashim berkata, "Menurutmu apa Al-Quran?" Imam Ahmad menjawab, "Al-Quran adalah ilmu Allah. Demi Allah, barang siapa menyangka ilmu Allah itu makhluk maka telah kafir." Mereka terdiam satu sama lain, namun memendam amarah kepada Imam Ahmad. Sehingga memutuskan untuk menyiksa Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah pernah kehilangan tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya terkenal untuk melawan manusia sehingga berpikir tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau menyatakannya maka haramlah pemulihan darah dan hartanya," kata Imam Ahmad. Pengikut Al-Mutashim mengatakan bahwa yang dikatakan Imam Ahmad ini adalah kelewatan. "Wahai Khalifah, biarkan kami menghukumnya." Imam Ahmad bercerita, "Para pengikut Al-Mutashim memukuli saya hingga tidak sadarkan diri. Setelah mencium saya mendengar Khalifah mengajakku untuk mengikuti paham mereka. Tapi saya kembali menolak. Pada saat itu juga pukulan demi pukulan penghujani saya, sehingga saya terjatuh pingsan untuk kesekian kalinya. Dalam kondisi tak sadarkan diri ini, saya dilepas, saya tidak tahu ada di mana. Ketika sadar, saya berada di sebuah rumah milik Ibrahim dan kakiku sudah tidak dirantai lagi.
Hari itu adalah tanggal 25 Ramadan tahun 221 Hijriah. Ketika dibawa ke rumah Ibrahim, Imam Ahmad tetap menyempurnakan puasa sedangkan tuan rumah menyuruh untuk membatalkan puasa karena kondisinya yang sangat lemah. Diceritakan ketika disiksa oleh pengikut khalifah, pakaian Imam Ahmad robek sampai terbuka auratnya. Kemudian memohon kepada Allah, "Wahai Zat tempat hamba yang seimbang, jika engkau menceritakan aku membela kebenaran, janganlah engkau menyiksaku karena aku tidak menutup aurat." Seketika atas izin Allah pakai Imam Ahmad kembali menutup aurat seperti sedia kala. Pukulan dan cambukan yang melukai tubuhnya tidak kurang dari 80 deraan yang menyakitkan. Pada akhirnya Al-Mutashim menyesal dan mengakui kesalahannya serta mendoakan kesembuhan untuk Imam Ahmad. Semua orang Islam dan khalifah berbahagia setelah kondisinya sehat. Sedangkan kedua ibu jari Imam Ahmad tetap cacat sebagai saksi. Imam Ahmad memaafkan semua orang yang menganiayanya kecuali ahli bidah. Kemudian dia membaca ayat, "Maka berilah ampunan dan berjabat tanganlah kamu sekalian." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Apakah ada gunanya bagimu dengan menyiksa saudara muslim? Padahal Allah telah berfirman, barang siapa memaafkan dan membuat perbaikan maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim." Imam Ahmad menjelaskan bahwa pada hari akhir orang-orang memanggil siapa yang pahalanya di sisi Allah. Maka tidak menjawab kecuali orang yang memberi maaf. Kisah Imam Ahmad dikisahkan dalam buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, yang ditulis Syekh Muhammad Said Mursi, dan diterjemahkan Khairul Amru Harahap, LC dan Ahmad Fauzan, LC, serta diterbitkan ulang Pustaka Al-Kausar, 2007. Itulah kisah Imam Ahmad bin Hambal disiksa khalifah. Semoga bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan kita tentang perjalanan seorang tokoh agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.